Mana saat ini level Dow Jones saat ini ada di level 37.466. Ini sama seperti ISG juga, ini tampak juga di indikator MACD-nya bahwa ada peluang mungkin untuk Dow Jones untuk saat ini koreksi sehat terlebih dahulu sebelum mungkin membentuk harga lebih tinggi lagi ya daripada sebelumnya dengan target koreksi itu ke level support terdekat adalah kurang lebih di area 36.980 ya. Dan level resisten masih sama, masih di level 37.742 atau harga level tertinggi kemarin. Selanjutnya US Dollar Index, DXY. Kalau kita lihat dari US Dollar Index sendiri, kita lihat dari indikator ini masih tingginya kemarin ini mungkin dalam waktu minggu kemarin atau lebih minggu kemarin indikator masih tingginya berhasil melewati atau break level Recording in progress. resistennya di kisaran ini sekitar area tanggal 2 Januari ya. Itu dia berhasil break resistance trendline dari indikator MACD-nya sehingga kalau kita melihat dari kondisi indikator MACD-nya memang potensi penguatan di US Dollar Index cukup terbuka. Sehingga kalau kita lihat juga tampak bahwa dalam waktu beberapa hari terakhir memang ada kecenderungan untuk kembali menguat di US Dollar Index. Tapi saat ini US Dollar Index ini sedang menguji level resisten kurang lebih di area 102.6 102.556 ya. 60 lah 102.60. Nah, apabila ini US Dollar Index ini mampu melewati level resistance 102.6, level resistance selanjutnya ada lagi di area level 103.4. Dan kalau kita lihat dari time frame mingguannya memang sebenarnya saat ini masih peluang pelemahan di US Dollar Index masih cukup terbuka juga saat ini, walaupun mungkin sudah mulai sedikit ada perlawanan ya. Cuma dengan kondisi indikator yang masih di time frame mingguan yang seperti ini, masih penguatan yang mungkin terjadi di US Dollar Index masih belum terlalu kuat ya. Jadi sehingga kalau kita lihat di time frame mingguan, ya mungkin level penentuan di 102.6 ini akan menjadi level penentu untuk pergerakan US Dollar Index ke depannya. Jadi kalau apabila ini dia tidak mampu melewati level 102.6, dia akan menguji level support kembali itu kurang lebih ke area 101.9. Ya. Selanjutnya untuk US Dollar IDR atau rupiah ya. Saat ini rupiah hampir sama seperti US Dollar Index, di mana saat ini rupiah ini sedang menguji dua level resisten ya, di mana satu level resisten yang pertama adalah level resisten downtrend line jangka pendeknya ini, itu di kisaran kurang lebih di area 15.540. Ya, itu juga ada level resistance moving average EMA 100 ya. Kurang lebih di area yang sama di 15.540-an. Sehingga saat ini level tersebut menjadi level penentu juga untuk rupiah. Apakah mampu melewati melanjutkan penguatan pelemahannya ya. Kalau di rupiah berarti US Dollar IDR saat ini berarti rupiah melemah. Itu dengan level penentuannya itu di level 15.560. Jadi apabila rupiah ini berhasil melewati level 15.560, peluang untuk rupiah kembali melemah itu menuju ke level 15.650. Ya, jadi level kurang lebih di area level 15.560 ini akan menjadi level penentu untuk rupiah ke depannya. Mungkin itu dulu, masih. Baik, Pak Dodi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat secara ada katalis maupun berita apa nih selama seminggu ini. Nah, untuk seminggu ini
khususnya hari ini, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada akhir tahun 2023 yaitu sebesar 146,4 miliar atau naik 6,01% bila dibandingkan akhir November 2023 sebesar 138,1 miliar. Nah, untuk selanjutnya RUPS untuk di hari ini ada PKPK, PMJS, Yellow. Di tanggal 9 ada RUPS saham LTLS, tanggal 10 ada RUPS saham Toys, Pegun, PALM, dan tanggal 11 ada RUPS BUMF, INAF, Excel, Bunga, dan di hari Jumat atau tanggal 12 ada RUPS saham Wika, Tifa, HKMU, dan Aksi. Nah, untuk dividen yang mau mencari atau hunting dividen di SOK yaitu Komdividen, yaitu saham SDNA sebesar Rp20. Nah, untuk hari ini khususnya ada IPO yaitu saham Cegas yaitu dengan harga 338 yang dimana saham ini dalam sektor energi, perdagangan, dan distribusi gas alam. Nah, untuk naik isu di tanggal 9 yaitu ada Luci yang dimana dibanding 50 banding 23 dan Maya yaitu dengan perbandingan 100 banding 226. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh Cam Event yaitu selanjutnya adalah stock pick maupun saham yang sekiranya menarik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Oke. Untuk stock pick yang mungkin bisa Sobat KB perhatikan untuk 1 minggu ke depan ini mungkin masih seputar yang berhubungan dengan komoditas ya mungkin ya. Tapi mungkin pilihannya juga saat ini lebih banyak untuk yang fail weakness di area support karena kita juga melihat saat ini ada kecenderungan untuk ISG mungkin mengalami koreksi sehat terlebih dahulu ya. Jadi saat ini mungkin pilihannya ada di saham BRPT, terus ada MDKA, terus ada PTRO ya. Coba kita mulai dari yang pertama BRPT. Saat ini di sesi penutupan sesi 1 ini BRPT ditutup di level 1325. Mana kalau kita lihat di chart yang ada di layar, saat ini posisi BRPT di 13.325 ini dekat dengan level support gap ya, di mana ada gap ini di area kurang lebih di kisaran 1310. Jadi saat ini selain ada gap di 1310, saat ini BRPT ini saat ini berada di area Fibonacci 61% juga. Jadi bisa kita simpulkan saat ini BRPT berada di area support ya, di area support. Jadi ini Sobat KB sekalian bisa manfaatkan PO weakness untuk BRPT di area 1310 sampai 1330-an ini dengan potensi technical rebound ke resistance yang pertama itu di kisaran 1465 dan referensi yang kedua ada kurang lebih di area 1635. Level pengaman atau level stop loss untuk BRPT, Sobat KB bisa batasin resiko apabila BRPT ini pecah di bawah level 1310. Ya. Selanjutnya ada MDKA, di mana hari ini MDKA menjadi stock pick dari KB Fabulous Surda Semarang, di mana tadi pagi MDKA mengalami penguatan dan setelah menyentuh level resisten utamanya ya di 2910 dan saat ini kembali melemah dengan saat ini posisi di penutupan sesi pertama ini MDKA masih berada di level 2740. Sebenarnya di level sedikit di bawah level support supportnya sih, di mana level support untuk MDKA saat ini ada di level 2750. Tapi posisi MDKA saat ini masih berada di atas level pengamannya, karena level pengamannya MDKA ini ada kurang lebih di area 2710. Jadi Sobat KB sekalian bisa coba manfaatkan untuk mungkin yang tadi pagi sudah jualan di dekat-dekat area resistance yang pertama di 2910. Saat ini mungkin bisa untuk tunggu untuk spekulatif buy lagi. Selama MDKA tidak pecah lagi di bawah level 2710, Sobat KB bisa untuk spekulatif buy di kisaran area 2720 sampai 2750.
dengan potensi technical rebound juga masih dengan level resistance yang sama dengan rekomendasi kami tadi pagi. Resistance pertama di level 2910, level resistance yang kedua ada di level 3000. Level pengaman atau level stop loss untuk MDKA, Sobat Capi sekalian bisa coba batasin resiko apabila dia pecah di bawah level 2700. Selanjutnya ada PTRO. Nah, PTRO ini juga sama, hampir sama seperti BRPT ya, di mana ini ada level support gap, tapi memang gapnya sudah tertutup di minggu kemarin, itu di kisaran level 5.225. Tadi pagi PTRO ini sebenarnya sudah menguji level support di 5225 ya, sempat menyentuh level 5225, dan saat ini di sesi penutupan sesi pertama ditutup di level 5.400. PTRO ini juga cukup menarik untuk Sobat Capi jaringan stock pick. Apabila PTRO ini berhasil melewati level resistance 5.600 atau dia break dari resistance downtrend line pendeknya ini di level 5.600, ada potensi untuk PTRO melanjutkan penguatan ke level 6.000. Yang pertama, resistance yang pertama adalah di level 6.000. Level resistance yang kedua adalah di level 6.500. Dengan level support sebagai level pengaman apabila PTRO ini pecah di bawah level 5250. Itu bisa menjadi level pengaman untuk Sobat Capi sekalian. Jadi untuk sementara ini mungkin 3 saham tersebut yang mungkin bisa Sobat Capi perhatikan. Selain itu kita juga harus melihat kondisi dari ISG yang mungkin akan mengalami koreksi sehat terlebih dahulu ya. Jadi mungkin atur posisi jangan terlalu agresif juga dulu, mungkin manfaatkan untuk pair weakness cicil pay dulu. Iya, Pak. Gitu. Tadi ternyata saham Pak PP masih cukup menarik ya, Pak. Iya, Tadi BRPT mengalami penurunan, tapi volumenya tidak terlalu iya, besar ya, Pak. iya betul. Dan kan dia juga masih test di area level supportnya kan masihan. Itu jadi masih cukup menarik sih pilih untuk sebagai jaringan sebagai stock pick untuk BRPT. Berarti untuk Cappy Friends yang stylenya adalah untuk yang Swing mudah ya, gap, ya. Untuk swing. gap BRPT bisa jadi pilihan maupun swing. Iya. Nah, untuk Cappy Friends, nextnya kalau ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komen IG. Nah, ini ternyata udah ada pertanyaan nih Pak Dodi. Saham MBMA Pak Dodi. MBMA. Iya Pak. Ini anaknya MTK juga ya. MBMA, untuk saat ini MBMA ini sedang menguji ini. Kalau kita lihat dari MBMA sendiri saat ini, MBMA ini sebenarnya posisinya sudah relatif cukup lumayan bagus ya, di mana setelah dia mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, cukup lumayan dalam. Saat ini dia sedang mencoba untuk rebound kembali ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, memang sebenarnya posisi dari MBMA ini sudah Golden Cross, sudah beberapa hari terakhir ini dia mengalami Golden Cross. Saat ini MBMA ini sedang menguji level resistance kurang lebih di area 580. Jadi kalau saat ini untuk MBMA, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung untuk pay on breakout aja. Apabila dia MBMA ini mampu melewati level resistance 580, kalau kita baik-baik ya. Jadi pay on breakout dengan target resistance yang pertama itu kurang lebih di kisaran area 625 sampai 640 ya. Untuk saat ini untuk MBMA saat ini saya lebih cenderungnya pay on breakout aja di 580. Baik Pak. Gitu. Ini kira-kira industri atau dalam elektronik maupun kendaraan yang dalam sektor baterai itu masih hot atau enggak Pak? Kira-kira ini Pak. Contohnya apa misalkan? Nah, MBMA ini kan fokus Salah satunya. dalam salah satunya Pak. Kira-kira masih ada musim naik nggak Pak? Kira-kira nanti ini? Kalau kita lihat dari MBMA sendiri sebenarnya ini kan dia masih trennya masih downtrend ya.
Dia memang posisinya masih downtrend, cuma dia ini sedang berusaha untuk rebound ya, keluar dari posisi downtrendnya ini ya. Jadi kalau saat ini menarik atau enggaknya, kita lihat dari ini ya, kita lihat dulu apakah MBMA ini mampu melewati level resistance tersebut, level konfirmasinya ya. Apakah dia mampu melewati level konfirmasi dari setlist pendeknya ini di area ini ya. Ini kan dia sedang konsolidasi, dia sedang menguji apakah dia mampu melewati level konfirmasinya di level 580 tadi. Jadi kalau MBMA ini berhasil melewati level konfirmasinya di atas 580, mungkin cukup menarik ya, masih cukup menarik untuk Sobat KB perhatikan ya, dengan potensi technical rebound yang mungkin kita coba konfirmasi dengan fundamentalnya ya. Tapi secara technical apabila dia mampu melewati level 580 ini masih cukup menarik sih untuk pergerakan MBMA, walaupun dia masih agak downtrend sebenarnya, cuma ada potensi dia untuk technical rebound sih. Oke. Hmm. Baik, Pak. Ini next-nya ada saham Arto, Pak. Arto, ini digital ya, mungkin Arto, mungkin saham-saham yang berhubungan dengan digital banking atau mungkin teknologi, saham-saham teknologi mungkin dengan tren suku bunga yang mungkin sudah mengalami kenaikan lagi, bahkan cenderung untuk saat mengancam untuk turun. Memang saham-saham seperti Arto ini cukup menarik ya untuk di Sobat KB perhatikan. Cuma untuk saat ini posisi Arto setelah mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi ya, di mana level terendah Arto kan kemarin sempat di level kurang lebih dekat-dekat level 1.600-an. Iya, Pak. Saat ini dari level 3.000 ya, sudah beggar, bisa dikatakan sudah beggar. Saat ini Arto ini dia memang sedang dalam area-area konsolidasi koreksi ya, koreksi dengan konsolidasi di area-area support. Jadi Arto ini kalau saya cenderungannya untuk bear weakness di dekat-dekat di level support 2860 ya. Jadi kalau Arto ini dia masih mampu bertahan di atas level 2860, di mana saat ini ada level 3060. Ini Sobat KB sekarang bisa coba untuk cicil pelan-pelan dengan level support maksimal jangan sampai pecah di level 2860. Jadi selama Arto ini masih mampu bertahan di atas level 2860, masih cukup menarik untuk Sobat KB perhatikan juga. Jadi untuk saat ini atau memang cenderungannya 3 hari terakhir ini cenderungan koreksi, walaupun koreksinya tipis-tipis. Jadi mungkin Sobat KB sekarang bisa coba manfaatkan untuk cicil buy atau mulai di level 3.000 sampai 2860 ya. Dan Dengan potensi technical rebound, kalau misalkan dia berhasil rebound, technical resistance yang pertama kurang lebih di area 3.300, level resistance yang kedua di level 3.600. Ya, batasin resiko apabila dia pecah di bawah level 2860. Dan ternyata tadi katalis penurunan suku bunga cukup direspon baik ya, Pak, sektor Iya. perbankan ini. Dan memang untuk penurunan suku bunga kan masih prediksinya kemarin kalau nggak salah kan masih sekitar kuartal kedua ya, atau pertengahan tahun ini ya, masihan ya. Jadi cuma kan mungkin yang dilihat di sisi oleh market bahwa kenaikan suku bunga di The Fed sendiri mungkin sudah mencapai peak-nya ya, nggak mungkin, walaupun masih mungkin dijaga masih belum turun, tapi mungkin sudah mencapai peak-nya. Ya tinggal kita tunggu kapan mulai turunnya. Ya, perkiraan sekitar pertengahan tahun ini mungkin. Baik, Pak. Next-nya saham ITMA, Pak. Saham ITMA kok saya nggak pernah sebut sih. ITMA ya. Terus terang kalau ITMA ini saya nggak perlu ngikutin ya. Apakah ada news atau apa? Karena selama ini kalau kita lihat pergerakan dari saham ITMA ini sebelum-sebelumnya ini, dia termasuk saham yang tidak terlalu liquid ya. Kalau kita lihat dari volumenya, di mana volumenya flat kecil sekali di sini, sampai baru kurang lebih di kisaran awal Desember tahun 2023 kemarin mengalami lonjakan volume ya, volume transaksi. Jadi mungkin Sobat KB sekalian coba cari informasi tambahan, apakah ada informasi tambahan untuk saham ITMA ini ya, karena tiba-tiba
mulai awal Desember tahun kemarin mengalami kenaikan transaksi volume yang cukup lumayan besar. Nah, cuma saya pribadi saya nggak terlalu ngikutin ini saham ITMA. Cuma kalau secara teknikal, eh, ITMA sendiri ini, kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, dia sedang mengalami fase koreksi, di mana indikator MACD-nya ini dead cross ya, walaupun masih dead cross-nya masih di area-area positif, atau di area positif masih ya, sehingga masih bisa diasumsikan bahwa koreksi yang mungkin terjadi di saham ITMA ini masih belum terlalu kuat. Eh, Cuma oh, itu juga nggak beraturan ya. Hmm, 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 hmm. Nah, karena ini chartnya dia nggak terlalu rajin juga. Untuk saham ITMA sendiri, kalau saya kecenderungannya untuk eh, spekulatif buy, dekat-dekat dengan area level supportnya di area level 600-an ya, 590 sampai 600 ya. Jadi dengan potensi ITMA ini sama dia tidak pecah atau bergerak di bawah level 590, dia ada potensi masih bergerak dalam level channel ini ya, channel pendeknya ini ya, di kisaran area ini, dengan potensi resisten itu di kisaran 810. Memang range-nya cukup lumayan lebar. Cuma sekali lagi, saya tidak terlalu mengikuti saham ITMA ini, jadi mungkin Sobat Kepi harus cari informasi tambahan, apakah ada informasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan volume transaksi dalam 1 bulan terakhir ya. Tapi kalau secara teknikal yaitu coba untuk akumulasi beli spekulatif buy di kisaran area 590 dengan potensi technical rebound menutup ke level 810-an. Batasin resiko apabila ITMA break di bawah level 585 ya. Baik, Pak. Untuk next-nya saham Medco, Pak, yang ternyata kita rekom hari ini, Pak. Medco, oke. Medco sendiri ini relatif cukup bagus ya. Kemarin hari ini mengalami kenaikan yang relatif cukup lumayan. Cuma sayang tadi ini Medco ini dia telah menguji level resisten dekat-dekat di level resisten di area EMA 100 di level 1275-an ya. Dan tadi tertinggi Medco ada di level 1270. Jadi bisa kita asumsikan bahwa Medco saat ini sudah menyentuh level resisten EMA 100-nya di 1275. Jadi relatif masih cukup wajar kalau dia selama menyentuh level resisten, dia saat ini mengalami sedikit koreksi ya. Tapi kalau saya sama Medco ini tidak kembali lagi ditutup di bawah level support saat ini di level 1210, masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan untuk beberapa hari ke depan ya, untuk saham Medco mungkin seperti itu. Kalau apabila dia mampu melewati level resisten EMA 100-nya di level 1275 itu, Medco-nya ada potensi untuk kembali menguji level-level resisten di kisaran 1430 sampai 1460 ya. Itu level resisten selanjutnya untuk saham Medco apabila dia berhasil melewati 1275 Nah, ya. Medco ini secara nggak langsung karena itu ya, Pak, ketegangan Ada Timur Tengah ya, Pak. mungkin ya, ada itu juga. Terus kan dia juga ada beberapa berita akuisisi untuk sumber minyak baru itu ya. Jadi mungkin itu yang mendorong pergerakan Medco beberapa hari terakhir ini. Baik, Pak. Untuk next-nya saham NCKL, Pak. NCKL. NCKL ini kalau nggak salah ada berita yang soal direkturnya ketangkep tangan tuh ya. Iya, Pak. Hmm, NCKL. Kita ulang. Kalau kita lihat untuk trennya, ya, NCKL ini berada di
saat ini sedang menguji level support trendline ya di kisaran area 980 ya untuk NCKL. Jadi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya memang masih ada kecenderungan untuk melemah, di mana indikator MACD-nya masih dalam posisi dead cross. Cuma saat ini dia NCKL sedang menguji level support 980. Jadi sobat KP sekalian sih untuk kondisi NCKL saat ini mungkin bisa manfaatkan payon weakness saja di area level support 980, di dekat area 980 tersebut. Batasin resiko apabila NCKL ini break di bawah melanjutkan pelemahannya atau break di bawah level 970. Dengan potensi technical rebound, resisten yang pertama dari kisaran 1020 untuk level resisten yang pertama. Level resisten selanjutnya ada kurang lebih dia apabila dia berhasil melewati level 1020, memang ada potensi kenaikannya memang relatif cukup lumayan ke level 1090. Ya, lagi batasin resiko apabila NCKL ini pecah di bawah level 970. Dan NCKL ini cenderung untuk short term ya Pak. Kalau mendekati resisten, baiknya Iya, amankan dulu ya. karena dia ini masih dalam area konsolidasi yang di area sini ya. Ini relatif cukup lumayan berat resistennya di area 1100-an ini, 1090 sampai 1100. Jadi untuk saat ini asumsinya ya masih untuk trading pendek aja. Karena dia masih dalam area konsolidasi yang di area ini ya masihnya. Baik Pak. Untuk next-nya saham Elsa Pak. Elsa. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, sebenarnya Elsa ini indikator MACD-nya sudah menunjukkan posisi golden cross ya, atau potensi kenaikan. Mas saat ini Elsa ini sedang menguji level resistance support, level resistance EMA 60 dan level resistance EMA 100-nya di kurang lebih di area kisaran 408. Di mana saat ini Elsa ini di level ditutup di level 398 ya di level penutupan sesi pertama ini. Jadi level resistance EMA 60 dan level resistance EMA 100 ini akan menjadi level penentu untuk pergerakan Elsa selanjutnya ya. Jadi kalau saya untuk saat ini yang belum punya posisi di saham Elsa, mungkin lebih bijak untuk bear weakness atau tunggu dia bear break sekalian. Jadi kalau misalkan bear weakness ya untuk saham Elsa ini sobat KP sekarang bisa mungkin manfaatkan bear weakness di kisaran level 396. Kalau ini sudah deket ya sebenarnya 394 sorry. Di mana level 394-nya adalah level support trendline pendeknya ini di kisaran 394 atau sekalian tunggu break sekalian di level 408 di atas 408. Karena ini kita lihat dia 3 di target ini dia tidak berhasil melewati level 408 atau di level resistance EMA 100 dan 60-nya. Jadi strategi yang bisa sobat KP sekalian manfaatkan mungkin bisa bear weakness di kisaran 394 atau bear breakout di atas 408. Level pengaman untuk saham Elsa ini mungkin sobat KP sekalian bisa coba batasin resiko apabila Elsa ini break di bawah level 390. Nah, apabila Elsa ini mampu melewati level resistance 408, target resistance selanjutnya itu ada kurang lebih di area 422 untuk saham Elsa. Baik Pak. Dari saham-saham dalam sektor komoditas yang kenaikannya penurunannya nggak terlalu dalam, sektor oil ya Pak. Komoditas oil ya Pak. Ya mungkin karena didukung juga dengan kenaikan dalam 1 minggu terakhir ya. Oil kan kenaikannya yang relatif cukup lumayan tinggi ya kenaikannya ya dibandingkan harga komoditas yang lain ya. Iya Pak, benar-benar. Oke Pak, next-nya ini saham Goto Pak. Goto sudah agak lama sideways. Bisa hapus dulu. Saat ini kalau kita melihat dari saham Goto ini, sebenarnya kalau kita lihat dari indikator MACD-nya memang masih posisinya dead cross ya. Walaupun saat ini indikator MACD-nya menunjukkan kekuatan yang mulai melandai ya.
walaupun dead cross, tapi dia sudah mulai melandai. Dan saat ini kalau kita lihat dari posisi untuk saham Gotoh sendiri, sebenarnya saat ini saham Gotoh ini berada di tengah-tengah posisi antara EMA 100 dan EMA 22. Nah, kalau saya melihat dari kondisi dari indikator EMA CD-nya masih posisinya seperti ini, mungkin alangkah lebih enaknya kalau kita melakukan pembelian untuk saham Gotoh ini adalah dengan strategi payon breakout saja. Nah, ini kita lihat nampak bahwa dalam 1 minggu terakhir, kurang lebih 1 minggu terakhir ini, pergerakan saham Gotoh ini tidak terlalu bergerak terlalu lebar ya. Hanya di range area 89, 88 sampai di bawahnya itu di kisaran 8, 84. Jadi kalau saya pribadi mungkin saham Gotoh ini cenderung untuk payon breakout aja. Apabila dia mampu melewati level resistance 89 lah, area 89, baru kita melakukan pembelian. Dengan potensi penguatan, dia akan menguji ke level EMA 200-nya di kurang lebih di area 98. Nah, mungkin sobat KB sekalian mungkin bisa coba batasin resiko apabila Gotoh ini pecah di bawah level 81. Dan ini Gotoh sampai saat ini kejelasan kerjasama dengan TikTok belum sampai final ya, Pak. Iya, betul. Nah, harapannya kalau udah fix nih TikTok masuk seberapa besar ke Gotoh, kemungkinan rencana untuk dual listing Gotoh mungkin di cancel ya, Pak. Gotoh ini untuk dual listing. Itu saya nggak berani jawab, saya nggak, itu saya paham. Iya, iya. Oke, Pak. Untuk next-nya nih masih ada, Pak. Saham SMDR, Pak. Hah? SMDR. Samudra, Iya, Pak. SMDR, SMDR. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, sebenarnya SMDR ini potensi penguatannya masih cukup terbuka ya, di mana indikator MACD-nya masih relatif cukup menunjukkan penguatannya masih potensi penguatan masih cukup lumayan kuat di indikator MACD-nya, dan saat ini SMDR ini sudah berhasil bergerak di atas level EMA 200-nya, di mana EMA 200-nya di level 352. Nah, saat ini SMDR ini berada di level 356. Jadi, kalau SMDR ini selama dia masih mampu bertahan di atas level EMA 200-nya, potensi penguatan lebih lanjut masih cukup terbuka lebar. Jadi, memang masih cukup wajar. Biasanya untuk saham-saham yang memang dia itu barusan break EMA 200, dia biasanya memang ada kecenderungan untuk konsolidasi dulu terlebih dahulu di atas EMA 200-nya atau dekat-dekat dengan EMA 200-nya ini. Jadi level EMA 200 untuk SMDR saat ini menjadi support yang perlu Sobat Kepi perhatikan. Jadi selama SMDR ini berhasil bertahan di atas level EMA 200-nya, masih cukup terbuka potensi untuk penguatan untuk SMDR untuk menguji level resistance selanjutnya kurang lebih di area 390-an. Nah, ini ada 390, ada gap ya di area 390. Jadi selama dia masih mampu bertahan di atas level EMA 200, masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan, kembali menguat dengan level resistance yang pertama di area 390. Level resistance yang selanjutnya dari kurang lebih di area level 400, area 400-an. Jadi area level 390 sampai 400 akan menjadi level resistance untuk SMDR. Nah, Sobat Kepi sekalian mungkin bisa untuk coba batasin resiko apabila dia pecah, SMDR pecah di bawah level 346 Oke, untuk Pak. SMDR. Perkapalan juga dapat imbas positif ya, Pak, di Laut Merah, Houthi penyerangan Iya, ke itu mungkin juga kapal-kapal. bisa. Oke, Pak. Ini ternyata ada saham terakhir, Pak, pertanyaan, yaitu saham GJTL, Pak. GJTL. GJTL. Kalau kita lihat dari saham GJTL sendiri ini sebenarnya
juga dia setelah mengalami kenaikan yang dalam waktu 4 atau 5 hari terakhir ini, dan hari ini dia mengalami koreksi, tapi koreksi yang terjadi di saham GJTL ini masih cukup wajar dengan level support di level 1.200. Jadi sama GJTL ini masih mampu bertahan di atas level 1.200, ini masih ada potensi penguatan lebih lanjut untuk saham GJTL. Jadi untuk mungkin sobat kredit sekalian yang mungkin masih punya posisi di saham GJTL, masih belum jual dan modalnya mungkin masih modal di bawah, level 1.200 ini akan menjadi level untuk pengaman sobat kredit sekalian ya, atau level bisa jadikan level trailing stop ya. Jadi selama GJTL ini masih mampu bertahan di atas level 1.200, masih ada peluang untuk melakukan penguatan, setidaknya untuk menguji level resistance selanjutnya kurang lebih di area 1.355 dan 1.415 untuk saham GJTL. Jadi level 1.200 akan menjadi level pengaman sebagai level trailing stop untuk sobat kredit sekalian ya, mungkin ya untuk yang pendek ini. GJTL cukup itu ya Pak, berpotensi membuat ATH baru ya Pak. All time high-nya dia berapa sih? All time high-nya 14.15 ini ya. Iya Ya Pak. dia masih, kalau kita lihat dari indikator time frame mingguannya, memang masih cukup terbuka sih. Tapi Oh, dia bukan all level. time high baru Oh loh. iya, All time high-nya itu dia masih jauh sekali. masih jauh ya. Ya cuma 1.415 ini adalah level tertinggi yang terdekat Dekat ya Pak. di tahun 2023 ya, kebentukan tahun 2023 kemarin. Tapi kalau bukan all time high ya, 14.15. Iya Pak, benar Pak. Nah, oke, untuk sobat semuanya, untuk KB Friends semuanya, nggak kerasa udah sampai penghujung waktu. Sebelum kami tutup, kami ingatkan lagi untuk sobat KB atau KB Friends semua yang mau open account bisa langsung saja menghubungi kami lewat IG maupun WA yang tertera di link feed kami. Nah, ada kata bijak nih. Peluang yang luar biasa akan terlewatkan oleh siapapun yang enggan berinvestasi saat ini. Carlos Slim. Oke, selanjutnya kalau KB Friends mau mendengarkan tayang ulang bisa di YouTube, kami akan re-upload dan juga nanti di link feed kami akan kami upload lagi di IG kami. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan, saya Nasih dan juga Pak Ya, saya Dani. Dodi. Mohon maaf, terima kasih dan selamat siang semuanya. Bye-bye.